Pak Menteri juga bilang kalau bisa ya, jangan dipersulit, ya kan? Atau jangan dibalikin, kalau bisa dipersulit, kan jangan seperti itu ya. Jadi tetap kita sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan untuk pembuatan NIB ini memang masih banyak PR, tadi sudah saya bilang, masih banyak yang belum diterbitkan NIB-nya. Untuk pelaku usaha UMK ini masih banyak yang belum diterbitkan NIB-nya. Itu seluruh Indonesia. Kemudian juga untuk membantu target investasi tadi, tahun depan target investasi kita di Indonesia ini sebesar 1.400 triliun. Tahun ini 1.200 triliun, dan alhamdulillah untuk negara Indonesia ini masih diperhitungkan untuk di negara lain di dunia. Kita masuk 20 besar, masuk peserta dari G20 dengan tingkat pertumbuhan ekonominya sebesar 5,72%. Ya, untuk Indonesia ini masih ada harapan. Jadi tahun 2023 itu mungkin lebih sulit untuk negara-negara maju ya, seperti yang sedang terjadi konflik. Mudah-mudahan di Indonesia ini tetap bertahan ya, karena sudah terbukti ini pelaku usaha UMKM ini, terbukti tahan terhadap krisis, ya kan? Kalau bisa nilai investasi kita itu kita jaga itu, jadi investor itu jangan sampai nanti keluar. Kalau bisa ya kita berdikari lah, kita jadi dengan kaki sendiri. Jadi untuk investasi itu memang masih didominasi oleh PMDN. Kalau bisa nanti penanaman orang asing juga bisa masuk ke tempat kita untuk melakukan investasi. Karena untuk tumbuhnya ekonomi suatu negara itu tidak hanya dari dana pemerintah, itu salah. Dana pemerintah itu tidak salah, itu pemerintah itu cuma untuk katalisator, untuk mendorong bapak-bapak ibu-ibu ini supaya lebih hati dalam melakukan investasi, ya kan? Nah, negara ini aja, negara Kuba itu kan, itu tuh cuma padang pasir. Apa itu? Campur minyak cuma ya. Itu kalau kita kan banyak di sumber daya alam kita ini banyak. Nah, itu kita kelola dengan baik supaya nanti pertumbuhan ekonomi semakin baik. Ya, karena di dalam pertumbuhan ekonomi itu ada konsumsi, ada investasi, ada ekspor impor, ada pengeluaran pemerintah. Kalau semua ini kita kelola, investasi inilah yang membantu kita untuk bertahan ekonomi. Makanya memang lagi tentang investasi ini sangat penting untuk melakukan metode selisih tengahnya dengan 0,5 nambah sedikit Pak ya. Kebetulan kami ada program pembinaan ke kelompok-kelompok UMKM yang sudah terbentuk, dan juga ada pembinaan kelompok. Nah, di akhir tahun ini masih ada satu kali pertemuan ke kelurahan ini khusus pembentukan kelompok, dan biasanya kami minta pendampingan biasa PSP Kota atau Bank Jati kalau masalah pembiayaan, terus bisa juga dengan BPJS disediakan dengan pekerjaan dan pihak-pihak terkait, dan itu bergilir. Kalau bisa Pak, sebagai hadiah yang kami kebetulan hadir di sini, boleh tidak nanti pas pertemuan terakhir kami ajak BPSP dari provinsi. Kalau bisa Pak, mohon minta nomor kontaknya nanti kami yang mana. Kontaknya saya itu 0852 metode maju, metode mundur, dengan selisih tengah.